Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita hari ini 7 Agustus 2023 berjudul Ketekunan. Pertumbuhan rohani merupakan proses yang berlangsung secara bertahap. Bertahap dengan ketat. Bagaimana tubuh manusia yang bertumbuh secara ketat. Artinya ada pertumbuhan yang berlangsung, tapi nyaris tidak terdeteksi. Setiap hari ada sel-sel tubuh kita yang mati, tapi ada sel-sel baru yang dilahirkan atau diciptakan. Kehidupan rohani kita juga bertumbuh bertahap dan ketat. Masalahnya, yang sering dipikirkan oleh banyak orang adalah pertumbuhan itu harus radikal sesuai dengan versinya. Ketika ia tidak melihat pertumbuhan yang radikal, maka timbul keraguan apakah ada proses pertumbuhan di dalam kehidupan rohaninya. Dan salah satu kebodohan orang percaya adalah mendengar suara iblis yang berkata, "Kamu berdoa atau tidak berdoa, tidak ada bedanya. Nanti saja doanya. Nanti saja sungguh-sungguh belajar firman-Nya. Kamu sudah setahun beribadah, ikut doa puasa, lalu apa perubahanmu? Tidak ada kan? Sementara kamu lihat temanmu yang tidak ke gereja, tidak ikut doa puasa, keadaan mereka baik-baik saja." Itu tipuan iblis. Lalu ada orang-orang yang mulai tidak setia, tidak tekun lagi. Kalau orang seperti ini kemudian meninggalkan persekutuan, meninggalkan jam doa, meninggalkan ketekunan belajar firman, maka 5-10 tahun kita jumpai orang itu tetap kerdil. Tapi orang yang tekun 5-10 tahun kita menjumpai dia, pasti kita bisa merasakan perubahannya. Mungkin ada di antara kita yang baru belajar berdoa dan mengeluh sering sulit konsentrasi. Pikirannya sering mengembara. Kita harus belajar doa dengan tekun sampai suatu hari kita bisa berdoa di satu kawasan di mana pikiran kita tidak bisa mengembara lagi. Hal ini tidak bisa dibagikan, tapi kita harus mencari sendiri. Ini juga berlaku untuk hal kekudusan. Dulu kita mudah berbuat salah atau menggampangkan sesuatu. Kita biarkan perasaan kita liar. Namun kalau kita tekun, maka kita akan sampai pada tahap tertentu di mana kita tidak bisa liar lagi. Kita tidak bisa menyentuh dosa lagi. Kita berusaha untuk mencintai Tuhan dan kita berkata, "Aku cinta padamu, ya Tuhan." Tapi kenyataannya kita masih punya banyak hal yang menarik perhatian, yang memikat hati. Tapi kalau kita belajar terus, maka kita akan tiba di satu level di mana kita tidak bisa menarik cinta kita kepadanya. Kita belum terlelap tidur, kita peluk guling, kita bisa berkata dengan air mata, "Aku cinta Engkau Tuhan." Mengapa bisa begini? Ternyata itu adalah proses bertahap ketat yang kita jalani. Karenanya kita tidak boleh meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Setiap hari kita datang kepada Tuhan. Jadi proses bertahap ini harus kita jalani. Dan satu kata yang penting adalah ketekunan. Kalau seseorang bisa dewasa rohani, suci, dekat dengan Tuhan dengan mudah, maka ia tidak menghargai nilai-nilai rohani. Sama seperti kalau seseorang mendapatkan mutiara dengan mudah, menjadi tidak berharga mutiara itu. Tetapi akan berbeda ketika dia harus menyelam di kedalaman sekian meter
dengan pertaruhan nyawa, maka mutiara itu menjadi sangat berharga. Tuhan punya tatanan, carilah aku selama berkenan ditemui. Bertekunlah. Semua itu mengisyaratkan harus ada usaha dari kita yang sungguh-sungguh dan membutuhkan ketekunan. Sebenarnya, semua masalah kita itu hanya ada satu penyelesaiannya, yaitu Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan sampai kita mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Dia rencanakan dalam hidup kita untuk kita penuhi. Tuhan tidak membuat hidup kita menjadi rumit. Sejatinya, Tuhan mau menjadikan kita sebagai kawan sekerjanya untuk melayani dan mengabdi kepada Dia. Makanya, proses pertumbuhan bertahap ini harus kita alami. Masalahnya, sering kita tidak mengenali diri. Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang menyakitkan? Ternyata jawabannya adalah karena masih ada penyakit dalam jiwa yang tidak kita kenali. Dan sejujurnya, kita sering keras kepala, tidak mau mencari tahu penyakit apa di dalam jiwanya yang harus dibenahi. Sedangkan penyelesaian masalah karakter itu tidak cepat. Proses bertahap yang ketat, tekun, setia duduk diam di kaki Tuhan, kedengarannya sederhana, tetapi berat. Mari kita minta belas kasihan Tuhan, dan rahasianya adalah pegang tanganku. Kita harus mengalami Tuhan, maka walau kita mengalami kabut hidup sekelam apapun hari ini, namun kalau kita pegang Tuhan, kita bisa melewatinya. Jangan harap 1 tahun, 2 tahun selesai, mungkin 5, 6, 7 tahun, tapi kita tidak akan terkapar. Tidak mungkin terkapar. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berpegang sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.